Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Rayani Tambunan, mahasiswa PPG JN Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita bertemu lagi pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sebelum kita mulai pelajaran kita, silakan ketua kelas dipandu untuk berdoa. Marilah kita sebelum belajar berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbina billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman wa amalan shalihan. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min Baik ya, Ustazah absen dulu ya hari ini. Siapa yang datang dan tidak datang? Adus Pino Pratama, Hadir saja. Angkasa Yuza Arifin Lubis, Dimas Saputra, Devan Saputra, Hadir saja. Zakir Al-Fatih, Hadir saja. Nabila Ramadhani, Raza Al-Ghifari, Hadir saja. Junur Hadi, Hadir saja. Muhammad Anugrah Hadir saja. Muhammad Alif Hadir Rahman saja. Al-Banam, Muhammad Baginda Firdiawan, Hadir saja. Muhammad Fauzan Sinaga, Hadir saja. Muhammad Ramadan, Hadir saja. Hafiz Arafi Asyidi, Hadir saja. Najwa Ufa Syakir, Reva Alika, Hadir saja. Syakira Syakir, Syakira Syakir nggak datang ya Syakir, Satria Al-Fajar, Hadir saja. Ketu Saputra, Hadir saja. Zahra Aprilia Rakuti, Nurdan Rahmajisan. Nggak datang ya, berarti dua orang yang nggak datang ya, Nurdan sama Syakira. Ya. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pekan lalu kita sudah cerita tentang dakwah Nabi Muhammad di kota Mekah. Masih ada yang masih ingat bagaimana dakwah Nabi Muhammad di kota Mekah itu? Kayak mana, Fatih? Ya, Madan? Enggak menyebut secara sembunyi-sembunyi saja. Dakwah Nabi Muhammad di kota Mekah itu banyak mengalami yang namanya cobaan, ancaman, rintangan, halangan sampai-sampai mau dibunuh. Perjuangan Rasulullah itu untuk mengenalkan Islam di kota Mekah itu luar biasa. Ya kan? Jadi pekan ini kita lanjutkan yaitu tentang strategi dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah. Nampak? Nampak? Yang belakang nampak? Fatih nampak? Jadi adapun tujuan pembelajaran kita tentang strategi dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah ini, setelah pembelajaran ini selesai diharapkan kepada anak-anak yang pertama itu adalah bisa menjelaskan pola dakwah Nabi Muhammad di kota Mekah. Yang kedua bisa mengidentifikasi pola dakwah Nabi Muhammad di kota Mekah. Kemudian bisa menjelaskan cara dakwah Nabi Muhammad di kota Mekah. Kemudian menunjukkan perilaku beriman kepada Allah dan mempraktekkan sunnah ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi nanti ketika pembelajaran berlangsung,
dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah. Di sini Ustazah ada menampilkan 3 buah gambar. Nampak? Yang belakang nampak? Junur? Ya. Nah, ini ada 3 buah gambar nih. Coba Ustazah kasih waktu dulu anak-anak untuk memperhatikan, melihat-lihat. Kira-kira gambar apa ini ya? Dilihat dulu, ada gambar 1, ada gambar 2, dan ada gambar 3. Coba diperhatikan dulu. Nanti Ustazah suruh anak-anak menceritakan itu gambar tentang apa. Oke? Sudah diperhatikan Yuza? Yuza jangan ngobrol aja, Yuza sama Binu. Ngobrol aja. Sudah diperhatikan? Ada yang bisa ngasih kira-kira tentang apa itu gambarnya? Ya sudah. Ya, silakan Ramadan. Gambar pertama adalah gambar seseorang yang digambarkan oleh sosok Nabi Muhammad SAW yang sedang menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat Mekah saja. Kata si Ramadan itu ada gambar seseorang yang diibaratkan seperti apa? Digambarkan seperti Menyampaikan dakwah Nabi Muhammad sedang menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat. Oke, ada yang lain? Ya, Ya, silakan. Siapa Anugrah? terlihat di sebuah bukit banyak orang berkumpul. Mungkin mereka sedang mendengarkan dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Itu SAW. gambar berapa itu? Gambar 2 saja. Oh, gambar 2 di bukit. Ada orang berkumpul. Mungkin itu Nabi Muhammad sedang menyampaikan dakwahnya. Oke lah, boleh lah. Silakan gambar 3, ada yang bisa ngasih? Ya, boleh. Silakan. Gambar 3 menunjukkan bahwa para sahabat sedang mendengarkan ceramah Nabi Muhammad di tempat yang tersembunyi. Oh, di situ ada gambar. Oh, itu ada tulisannya ya di bawah. Berdakwah secara sembunyi. Oh iya, oke lah. Ada yang lain? Ada yang lain kira-kira? Ada yang lain? Boleh silakan. Kira-kira gambar apa itu? Kayaknya semua gambar itu cerita menunjukkan tentang apa? Tentang digambarkan Rasulullah sedang menyampaikan dakwahnya. Allah. Ya, berarti udah paham ya, lihat gambarnya. Kita lanjutkan. Yang pertama, strategi atau pola dakwah Nabi Muhammad di kota Mekah itu adalah dakwah sirriyah atau dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kayak mana dakwah sembunyi-sembunyi? Rasulullah dakwah sembunyi-sembunyi itu menyampaikan dakwahnya kepada keluarga atau orang-orang terdekatnya, seperti siapa? Istrinya, sahabat-sahabat beliau, seperti itu, ya kan? Setelah disampaikan kepada istrinya, sahabat-sahabatnya, terus istrinya dan sahabat-sahabatnya menyampaikan lagi sama orang lain dengan cara apa? Sembunyi-sembunyi juga. Ada loh Nabi Muhammad utusan Allah, dia memperkenalkan agama Islam, agamanya itu seperti ini ya. Jadi nggak diumumkan Nabi Muhammad membawa agama Islam, enggak. Kenapa sembunyi-sembunyi? Karena takut sama siapa? Quraisy. Orang Quraisy itu kalau mengetahui banyak orang Mekah yang masuk Islam, dibunuh, disiksa seperti, karena mereka menganggap agama Islam ini agama menandingi nenek moyang mereka. Karena sebelumnya di Mekah sudah ada agama. Itu agama apa? Itu agama Yahudi, Majusi yang menyembah api, menyembah patung, ya kan? Seperti itu. Kemudian dakwah Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi ini berlangsung selama 3 tahun. Lama ternyata ya, 3 tahun. Dan orang-orang yang dahulu atau duluan masuk Islam yang diajak oleh Rasulullah itu disebut dengan as-sabiqun al-awwalun. Ada siapa-siapa saja?
bin Syahril, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq. Ya, itu adalah orang yang pertama, keluarga dekatnya Nabi Muhammad. Kemudian setelah Abu Bakar itu sahabatnya kan ya. Setelah Abu Bakar masuk Islam, seperti yang Ustazah bilang tadi, setelah sahabatnya masuk Islam, dia ngajak lagi kawan-kawannya yang lain. Jadi Abu Bakar itu mengajak lagi teman-temannya yang lain untuk memeluk Islam. Ada siapa? Umar bin Khattab, Az-Zubair bin Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Jadi nanti mereka yang sudah memeluk Islam ini mengajak lagi kawan-kawannya yang lain secara sembunyi-sembunyi. Inilah selama 3 tahun yang dilakukan Rasulullah untuk memperkenalkan, untuk mengajak orang memeluk agama Islam. Selanjutnya, setelah 3 tahun melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, akhirnya turun perintah untuk melakukan dakwah secara terang-terangan atau zahir. Itu di dalam Al-Quran surah Al-Hijr yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda bima tu'maru wa'ridu 'anil musyrikin, yang artinya maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan. Olehmu ini ditunjukkan ke siapa? Nabi Muhammad. Segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Jadi setelah 3 tahun dakwah Rasulullah sembunyi-sembunyi di Mekah, setelah turun perintah untuk melakukan dakwah terang-terangan, Rasulullah menyampaikan ini. Kayak mana caranya? Rasulullah memanggil semua orang di Mekah, dia mengajak, mengumpulkannya di mana? Di atas Bukit Sofa. Lalu beliau berseru, wahai semua orang, dan mengajak mereka kepada tauhid dan iman kepada risalah beliau serta iman kepada hari akhir. Ternyata salah satu yang ikut ke Bukit Sofa itu adalah siapa? Abu Lahab. Oh, kurang ajar ini si Muhammad. Celakalah engkau untuk selama-lamanya, katanya. Untuk inikah engkau mengumpulkan kami? Kemudian turunlah surah Al-Lahab yang berbunyi, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Karena Abu Lahab pada saat itu marah. Kirain Abu Lahab dikumpulkan mau ngapain? Oh, mau ngapain sih Muhammad mengumpulkan orang? Ternyata dia mau menyampaikan bahwasannya Islam adalah agama yang benar, menyembah Allah adalah yang diperintahkan oleh Allah, bukan menyembah api, bukan menyembah patung seperti itu. Jadi marah sekali memang Abu Lahab. Kemudian setelah Rasulullah berani menyampaikan secara terang-terangan dakwanya, akhirnya kaum Quraisy memboikot. Mengekang, nggak boleh dikasih kebebasan orang-orang yang telah memeluk agama Islam ini, Muhammad dan pengikutnya. Salah satu ancamannya adalah apa? Coba dibacakan dulu, Satria. Ini yang bawah. Satu, barang siapa yang setuju dengan agama Muhammad maka dianggap sebagai kelompoknya dan diputuskan hubungan dengannya. Dan yang kedua, tidak boleh menikah dengannya atau menikahkan dari mereka. Dan yang ketiga, tidak boleh berjual beli dengan mereka. Nah, itulah isi boikotannya. Siapa yang bertransaksi jual beli sama orang yang sudah memeluk agama Islam nanti akan disiksa dan dibunuh. Kasihan penduduk Mekah yang sudah menganut agama Islam waktu itu. Mereka sampai-sampai kehabisan bahan makanan, nggak boleh belanja, nggak boleh beli. Kita punya uang karena kita beragama Islam, nggak boleh beli ke orang Quraisy, ke siapapun nggak boleh. Waktu itu selama 3 tahun mereka alami karena penyiksaan, tekanan karena memeluk agama Islam. Yang inilah ya kejamnya orang Quraisy terhadap orang Islam waktu itu. Kemudian pada tahun ketiga, Hisham bin Amr bin Zubair bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah, Mut'ah ibnu Adi, Abul Buturi bin Hisham dan Zam'ah bin Al-Aswad menyatakan penolakan pemboikotan dan ingin merobek pengumuman yang tergantung di sudut Ka'bah.
Akhirnya Abu Jahal menghalangi, terjadilah pertikaian, koyaklah pemboikotan tadi, tinggal tulisan Bismillahumma. Jadi menjadi kebiasaan orang apa? Orang Quraisy kalau menulis surat, karena selalu dinampakkan mereka itu tulisan Bismillahumma seperti itu. Setelah kejadian itu berakhirlah boikotan. Jadi orang-orang yang beragama Islam sudah boleh melakukan yang tadi, yang boleh berjual beli, boleh menikah dengan orang Quraisy seperti itu ya. Setelah Rasulullah memproklamirkan diri bahwasannya dakwanya secara terang-terangan, akhirnya mereka mendapat tekanan yang lebih lagi dari orang Quraisy. Akhirnya turunlah perintah supaya orang-orang yang telah memeluk agama Islam disuruh hijrah. Hijrah itu artinya apa? Berpindah dari Mekah, dari tempat mereka yang dianggap kurang aman, ke tempat yang lebih aman, yaitu ke Habasyah atau Habsyi. Yang pertama, Nabi Muhammad memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah ke Habasyah, karena Raja Habasyah adalah raja yang adil. Kita hijrah ke sana aja, di sana itu ada rajanya adil. Mereka mau melindungi, dia nggak memandang walaupun Muslim, walaupun Islam, walaupun tidak. Pokoknya kalau ada orang yang terzalimi, Raja Habasyah itu selalu melindungi. Saking adilnya, mereka pergilah hijrah ke sana. Kemudian mendengar berita ada yang mau hijrah ke sana, Abu Lahab mengirim 2 orang untuk menjumpai siapa? Raja tersebut, untuk menghasut supaya jangan dikasih. Kalau ada nanti sekelompokan orang-orang Islam yang mau hijrah ke sini, usir aja, usir. Terakhir rajanya apa? Terpengaruh? Tidak. Akhirnya tetap diterima kelompok yang hijrah tersebut. Hijrah yang pertama ini terdiri dari berapa? 12 orang yang dipimpin oleh Utsman bin Affan. Yang kedua, hijrah yang kedua adalah hijrah mana? Taif. Hijrah ke Taif ini dilakukan pada tahun ke-10 kenabian. Pada tahun ini juga Rasulullah kehilangan 2 orang yang dicintainya, yaitu Siti Khadijah dan Abu Thalib pamannya. Khadijah meninggal, pamannya Abu Thalib juga meninggal. Sehingga tahun ini dikenal istilah dengan Amul Husni, tahun kesedihan. Jadi Nabi Muhammad bersama Zaid berencana mau hijrah ke Taif yang berjarak sekitar 80 km dari tanah suci Mekah. Akhirnya setelah sampai sana, di luar perkiraan oleh Nabi Muhammad, dikira Nabi Muhammad di sana didapat sambutan baik, ternyata tidak. Orang-orang Taif sudah dihasut sama kirimannya Abu Lahab tadi. Kalau ada orang Islam datang ke sini, usir aja, mereka itu akan memperkenalkan agama baru. Usir pokoknya. Akhirnya ketika Rasulullah nyampe di Taif dan pengikutnya ada beberapa orang, dilempari, diusir, sampai pada saat itu kepala Rasulullah luka dan berdarah-darah. Akhirnya Rasulullah kembali, balik lagi, nggak jadi ke Taif. Akhirnya Rasulullah balik ke Mekah, kemudian meminta bantuan kepada siapa? Ada di sana namanya keluarga, yaitu Kinanah yang bergelar Abu Jahil, dan Mas'ud yang bergelar Abu Kuhal serta Habib. Nah, jadi istilahnya hijrah ke Taifnya balik karena nggak dapat apa? Nggak dapat sambutan yang baik. Kemudian setelah dakwah sembunyi-sembunyi dan dakwah terang-terangan, akhirnya ada beberapa orang juga yang ikut masuk Islam dari tempat 2 hijrah tadi, dari negeri Habasyah dan Taif tadi. Terjadilah yang namanya Perjanjian Aqabah. Perjanjian Aqabah ini terjadi pada tahun ke-12 kenabian, bertepatan dengan tahun 621 Masehi. Nabi Muhammad menemui rombongan haji dari Yathrib yang berjumlah 12 orang. Kemudian menyampaikan dakwahnya dan mereka menyatakan keislamannya. Kemudian melakukan baiat di kota Mekah, yaitu di Bukit Aqabah atau dikenal dengan
perjanjian Aqobah. Isi perjanjiannya ini apa? Isi perjanjiannya silakan boleh dibaca dulu yang kuat suaranya Fadila. Pak, isi perjanjiannya Fadila. 1. Mereka menyatakan setia kepada Nabi Muhammad SAW. 2. Mereka menyatakan rela berkurban harta dan jiwa. 3. Mereka bersedia ikut menyebarkan ajaran Islam yang dianutnya. 4. Mereka menyatakan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Mereka menyatakan tidak akan membunuh. 6. Mereka menyatakan tidak akan melakukan kecurangan dan kedustaan. Iya, itulah tadi isi perjanjian Aqobah yang pertama. Ini ditujukan kepada pengikut-pengikut Rasulullah yang telah mengikrarkan dirinya beriman kepada Allah dan Rasulullah, seperti itu. Pada tahun ke-13 kenabian bertepatan pada tahun 622 Masehi, jamaah Yathrib itu datang kembali ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji dengan jumlah yang lebih banyak dari yang kemarin. Berapa? 12 orang, yang ini 73 orang. Kemudian mereka mengatakan janji lagi, ini orang yang berbeda, 73 orang ini. Mereka membaiat lagi, mengucapkan janji yang kedua, yaitu katanya yang pertama, penduduk Yathrib siap dan bersedia melindungi Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, penduduk Yathrib ikut berjuang dalam membela Islam dengan harta dan jiwa. Yang ketiga, penduduk Yathrib ikut berusaha memajukan agama Islam dan menyiarkan kepada sanak saudara mereka. Yang keempat, penduduk Yathrib siap menerima segala resiko dan tantangan. Inilah yang dikatakan oleh orang-orang Yathrib yang waktu itu mereka ke kota Mekah mau ngapain? Iya, mau melaksanakan ibadah haji. Kemudian mereka janji setia kepada Rasulullah. Seperti itu. Adapun faktor-faktor yang mendorong Nabi Muhammad memilih Yathrib sebagai tempat hijrah. Tadi hijrah yang pertama kemana? Habasyah. Kemudian Taif. Kemudian yang ketiga hijrahnya ke Yathrib. Yathrib itu sekarang namanya Madinah. Kota Madinah. Dulu namanya Yathrib. Yang pertama, Yathrib adalah tempat yang paling dekat. Yang kedua, sebelum diangkat menjadi Nabi, beliau telah mempunyai hubungan baik dengan kota Yathrib. Yang ketiga, penduduk Yathrib sudah dikenal Nabi karena kelembutan budi pekerti dan sifat-sifat yang baik. Yang keempat, bagi diri Nabi sendiri, hijrah merupakan keharusan selain karena perintah Allah. Jadi enggak sembarangan Rasulullah, yuk kita ke sana, enggak. Tapi semua itu udah ada perintah dari Allah supaya mereka melakukan hijrah ke sana. Supaya apa? Menyelamatkan keimanan orang-orang yang telah memeluk Islam. Seperti itu. Oke, demikian materinya tentang strategi pola dakwah Nabi Muhammad di kota Mekah. Sekarang Ustazah mau bagi anak-anak ke dalam 4 kelompok. Biar gampang, kelompoknya ini aja. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan dibaca perintahnya ada di layar. Kelompok 1 itu, oh ini tugas mandiri ya. Nih, tugas kelompoknya. Yang pertama, Jelaskan dakwah. iya, yang tugas pertama menjelaskan dakwah Nabi Muhammad secara rahasia, dakwah secara siria, sembunyi-sembunyi. Kelompok 2 nanti akan membahas tentang pola dakwah Nabi Muhammad secara terang-terangan. Kelompok 3 akan membahas tentang isi perjanjian Aqobah 1 dan 2. Yang kelompok 4 akan membahas tentang sejarah singkat hijrahnya Nabi Muhammad ke Taif dan Habasyah serta Yathrib. Oke, silakan digabungkan mejanya biar diskusi kelompok. Ini kerja kelompok ya. Kerja kelompok semua berpartisipasi.
kalangan masyarakat Quraisy Mekah. Langkah awal yang beliau ambil adalah melakukan dakwah secara Syria atau rahasia atau sembunyi-sembunyi di lingkungan keluarga dan sahabat beliau yang bisa dipercaya. Nabi Muhammad melaksanakan dakwah Syria selama 3 tahun. Pertama-tama Nabi menawarkan Islam kepada orang-orang terdekat, keluarga besar serta sahabat-sahabat karib beliau. Mereka diajak untuk memeluk Islam. Dalam sejarah Islam dikenalkan sebagai as-sabiqul awwalun, orang-orang yang paling dahulu dan pertama masuk Islam. Mereka adalah Khadijah bin Khuwailid, Zaid bin Haris, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq. Melalui dakwah yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, beberapa sahabat masuk Islam, yaitu Utsman bin Affan, Az-Zubair bin Al-Awam, Abu Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Tohal bin Ubadillah. Sampai sini saja yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut kelompok 2. Kelompok 2. Siapa perwakilannya? Ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan sebuah hasil diskusi kelompok 2 berjudul dakwah Rasulullah SAW secara terang-terangan. Ketika perintah dakwah terang-terangan turun, Nabi Muhammad mengundang Bani Hasyim dan beberapa orang Bani Al-Muttalib bin Al-Manaf. Nabi menyuruh kepada kaumnya menyembah dan berserah diri kepada Allah. Namun semua kerabatnya menentang Rasulullah. Hanya Abu Thaliblah yang tidak menentang. Dia tidak masuk Islam, tetapi dia mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW dan melindunginya dari gangguan kaum Quraisy. Dan kaum Quraisy merasa terganggu dan dakwah Nabi. Demikianlah hasil diskusi kami. Mohon maaf jika saya ada salah kata dan mohon maaf jika saya kurang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2. Silakan kelompok 3. Kelompok 3 silakan. Siapa satu lagi kawannya? Ayo Bino. Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menceritakan misi diskusi kami, yaitu hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif dan Habasyah. Hijrah ke Habasyah. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin agar hijrah ke Habasyah karena Raja Habasyah Asimah An-Najasyi adalah seorang raja yang adil. Maka bulan Rajab tahun ke-5 kenabian hijrah kelompok pertama terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Pemimpin Utsman bin Affan yang hijrah bersama istrinya Sayyidah Ruqayyah putri Rasulullah SAW dan hijrah ke Habasyah
Terjadi 2 kali Ruqayyah kembali bersama suaminya. Utsman bin Affan bergabung dengan kelompok Hijrah kedua. Akhirnya kafir Quraisy mengira ke Taif. Pada tahun ke-10 kenabian Nabi Muhammad kehilangan 2 orang yang dicintainya, yaitu Siti Khadijah, istrinya yang selalu bersama dalam menyebarkan Islam, dan Abu Talib, pamannya yang selalu melindungi dan membelanya dan ancaman kafir Quraisy. Demikianlah hasil diskusi kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, diskusi kami akan membaca hasil diskusi kami. Oke, silakan. Siapa katanya? Adapun ini perjanjian berlaku adalah sebagai berikut. 1. Mereka menyatakan setia. Kuatlah suaranya Bimang dan kawan-kawannya dengar. 1. Mereka menyatakan setia kepada Nabi Muhammad SAW. 2. Mereka menyatakan rela berkorban harta dan jiwa. 3. Mereka bersedia ikut menyebarkan ajaran Islam yang dianutnya. 4. Mereka menyatakan tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah diskusi kami dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tadi sudah kita perdengarkan sama-sama. Setiap kelompok sudah membacakan hasil diskusinya. Alhamdulillah, udah oke-oke ternyata kerja masing-masing kelompok. Selanjutnya ada tugas mandiri buat anak-anak. Tugas mandiri itu nggak dikerjakan sama-sama, tapi dikerjakan sendiri-sendiri di buku latihannya. Ada 10 soal pilihan berganda dan 5 soal uraian. Ini tugas mandirinya. Ini tugas apanya? Uraiannya. Yang tugas pilihan bergandanya nanti Ustazah kasih sama kalian satu lembar. Udah nampak? Ini tugas mandirinya. 10 soal pilihan berganda dan 5 soal uraian. Semuanya berkaitan tentang pembelajaran yang barusan kita pelajari tadi. Oke? Bisa dikerjakan? Bisa? Nampak kan yang belakang soalnya? Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini mendatangkan ridha dari Allah. Insya Allah pekan depan kita akan bahas tentang kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Dibaca-baca dulu bukunya tentang kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Kita tutup saja pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan nafas hamdalah. Alhamdulillah.